Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya kekuatan misterius apa yang tersembunyi di balik tindakan sederhana mencium salib? Pernahkah Anda melihat bagaimana beberapa orang tampaknya menemukan kedamaian dan kekuatan luar biasa dalam devosi kuno ini? Saudara-saudari terkasih, mencium salib bukan sekadar tradisi yang indah atau ritual kosong. Ini adalah tindakan rohani yang membuka pintu surga dan menggerakkan hati kudus Yesus. Padre Pio, santo besar yang menanggung luka-luka Yesus dalam tubuhnya, sangat memahami beratnya tindakan, benda sakramental, dan doa yang mengalir dari jiwa yang tulus. Ia membawa salibnya, selalu menciumnya, memeluknya, merenungkannya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dan ia berkata kepada anak-anak rohaninya bahwa tidak ada yang kecil jika dilakukan dengan cinta kepada Yesus. Mencium salib bukanlah takhayul atau kebiasaan kosong. Itu adalah tindakan yang membebaskan 9 rahmat besar yang tercurah bagi siapa saja yang melakukannya dengan iman hidup dan hati yang rendah hati. Jika Anda memiliki salib di rumah, tulis di komentar, Padre Pio, ajarilah aku untuk mencintai salib. Ekspresi iman Anda membantu pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sangat membutuhkan untuk menemukan harta tersembunyi ini. Hari ini saya akan mengungkapkan 9 hal luar biasa yang terjadi di dunia spiritual setiap kali bibir Anda mencium kayu salib kudus itu dan gambar Kristus yang disalibkan. Ini bukan hanya pemikiran indah atau refleksi saleh. Ini adalah realitas rohani yang dialami dan diajarkan oleh Padre Pio sendiri, didukung oleh kebijaksanaan gereja selama berabad-abad dan kesaksian banyak orang kudus. Setiap kali bibir Anda mencium salib, sesuatu yang kuat tergerak di surga. Malaikat memperhatikan. Orang-orang kudus mendengarkan dengan perhatian. Hati Yesus yang terluka berdebar lebih cepat dengan sukacita. Namun yang paling penting, jiwa Anda sendiri menerima rahmat yang bisa mengubah tidak hanya hati Anda, tetapi seluruh hidup Anda. 1. Anda membentuk benteng spiritual yang tidak dapat ditembus iblis. Setiap kali bibir Anda mencium gambar sakral itu, Anda membuat sebuah profesi iman yang diam. Anda mengatakan tanpa kata-kata, "Saya percaya kepadamu, Yesus, yang memberikan hidupmu untuk saya." Iblis yang sangat membenci tindakan devosi ini di atas hampir semua tindakan lainnya, mundur dalam kemarahan karena ia tahu bahwa bibir Anda baru saja bersatu dengan tanda kekalahannya yang terakhir. Salib adalah panji yang mengalahkannya. Dan ketika Anda menciumnya, Anda mengenakan kemenangan itu. Padre Pio biasa berkata, iblis gemetar di depan salib, tetapi ia melarikan diri ketika sebuah jiwa mencintainya dan menciumnya dengan keyakinan. Pikirkan sejenak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi pertempuran spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak kita sadari sedang terjadi. Pikiran negatif yang tampaknya datang entah dari mana, gelombang keputusasaan, atau kemarahan yang tiba-tiba, godaan yang terasa sangat luar biasa. Tetapi ketika Anda memulai hari dengan mencium salib, Anda mengenakan pelindung spiritual yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ini bukanlah angan-angan atau fantasi religius. Ini adalah kekuatan yang sama yang mengusir setan-setan dari orang kerasukan, yang membuat roh-roh jahat berteriak ketakutan ketika melihat Kristus. Ketika Anda mencium salib, Anda memanggil kuasa yang sama, perlindungan ilahi yang sama. Banyak jiwa yang setia telah menemukan bahwa menjaga salib yang diberkati, dekat dengan hati mereka, dan menciumnya secara teratur menciptakan suasana kedamaian dalam hidup mereka yang sulit dijelaskan, tetapi tak terbantahkan
Masalah yang dulunya tampak tak teratasi mulai menemukan solusinya. Hubungan yang penuh konflik mulai sembuh. Udara di sekitar Anda terasa lebih bersih, lebih ringan, lebih dipenuhi harapan. Namun ingat, perlindungan ini bukanlah sihir. Itu adalah iman yang dilaksanakan. Ini adalah hati Anda yang meraih hati Yesus yang tertusuk dan respons penuh kasih-Nya dengan gelombang rahmat dan perlindungan. 2. Anda menarik rahmat belas kasih Kristus atas dosa-dosa Anda. Dalam ciuman itu, ada tindakan penyesalan, keinginan untuk memperbaiki, untuk menghibur Tuhan yang telah menderita begitu banyak untuk Anda. Santa Teresa dari Avila mengajarkan bahwa mencium salib dengan devosi adalah seperti mengatakan kepada Yesus, "Ampunilah aku mencintaimu. Aku tidak ingin menyinggungmu lagi." Dan apa yang dilakukan Kristus? Ia mencurahkan tetesan darahnya yang berharga ke atas jiwa Anda, membersihkan dosa-dosa ringan Anda, menguatkan hati Anda terhadap godaan seperti hujan belas kasih yang menyegarkan seluruh diri Anda. Kita membawa begitu banyak debu spiritual dari kehidupan sehari-hari kita, kompromi kecil dengan hati nurani kita, momen-momen egois, kata-kata yang diucapkan dalam ketidaksabaran, pikiran yang mengarah pada kesombongan atau penilaian. Dosa-dosa ringan ini tidak mengutuk kita, tetapi mereka mengaburkan hubungan kita dengan Tuhan seperti debu di atas lukisan yang indah. Ketika Anda mencium salib, seolah-olah Yesus mengambil kain yang dicelupkan dalam darahnya dan dengan lembut menghapus debu spiritual itu. Jiwa Anda menjadi lebih terang, lebih bersih, lebih transparan terhadap kasih-Nya. Hubungan antara hati Anda dan hati-Nya menjadi lebih kuat dan jelas. Namun inilah yang benar-benar menakjubkan. Pembersihan ini terjadi bukan karena kelayakan Anda, tetapi karena kasih-Nya yang tak terhingga. Setiap ciuman yang Anda letakkan di kayu salib itu diterima oleh Kristus sebagai persembahan cinta yang menggerakkan hati-Nya yang penuh belas kasih untuk mencurahkan pengampunan. Tidak peduli berapa kali Anda jatuh, berapa banyak kegagalan kecil yang membebani hati nurani Anda. Padre Pio sendiri merasakan pembaruan ini setiap hari melalui devosinya kepada salib. 3. Anda menerima kekuatan supernatural di tengah ujian-ujian Anda. Siapa yang bisa mencium salib dan pada saat yang sama menolak penderitaan? Ketika Anda menciumnya, Anda mengatakan kepada Tuhan, "Aku menerima salibku. Satukan itu dengan salibmu." Dan persatuan misterius itu memberikan kekuatan yang tidak datang dari Anda, tetapi darinya. Padre Pio biasa mengulang bahwa salib adalah tangga menuju surga. Ketika Anda menciumnya, Anda menaiki satu langkah lagi pada tangga suci itu, dan Roh Kudus menanamkan dalam diri Anda rahmat kesabaran dan ketekunan. Hidup memang memiliki cara untuk membawa kita ke lutut, bukan kekhawatiran finansial yang membuat kita terjaga sepanjang malam, tantangan kesehatan yang terasa terlalu berat untuk ditanggung, hubungan yang telah rusak lebih dari yang kita kira bisa diperbaiki, anggota keluarga yang telah menjauh dari iman, meninggalkan hati kita yang hancur. Dalam saat-saat perjuangan mendalam ini, mencium salib menjadi lebih dari sekadar praktik devosi. Itu menjadi tali kehidupan. Anda tidak hanya menyentuh kayu dan logam. Anda menghubungkan penderitaan Anda langsung dengan penderitaan Kristus. Dan dalam hubungan itu, sesuatu yang supernatural terjadi. Bebannya tidak serta-merta hilang, tetapi Anda menemukan bahwa Anda dapat memikulnya. Rasa sakitnya tidak menghilang secara ajaib, tetapi Anda menemukan kedamaian di tengah-tengahnya. Masalahnya tidak menyelesaikan dirinya sendiri dalam semalam, tetapi Anda bangun setiap pagi dengan kekuatan untuk menghadapi hari lainnya. Sarah, seorang ibu dari 4 anak,
Berbagi bagaimana dia menemukan kebenaran ini selama perjuangan panjang suaminya dengan penyakit. Dia mulai mencium salib di kamar tidur mereka setiap pagi sebelum menghadapi hari yang sulit. Dia mengatakan bahwa meskipun keadaan tidak berubah segera, dia merasa mampu mencintai lebih dalam, melayani lebih dengan sukacita, dan berharap lebih percaya diri daripada yang pernah dia bayangkan. 4. Anda mendapatkan kekuatan rohani untuk menanggulangi kesulitan hidup. Mencium salib memberikan kekuatan rohani untuk menghadapi setiap ujian hidup. Setiap kali Anda menciumnya, Anda menghubungkan penderitaan Anda dengan penderitaan Kristus. Ketika Anda mengalami kesulitan, seperti masalah keuangan, tantangan kesehatan, atau hubungan yang penuh konflik, salib menjadi sumber kekuatan dan ketenangan. Mencium salib bukan hanya sekadar tindakan religius, tetapi sebuah cara untuk menerima dan mengatasi penderitaan dengan kekuatan yang datang dari Kristus. 5. Anda mendapatkan kedamaian dalam hidup Anda. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang yang memiliki salib yang diberkati dan mencium salib itu secara teratur melaporkan bahwa mereka merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan, namun nyata dalam hidup mereka. Masalah yang sebelumnya tampak tidak terpecahkan mulai menemukan solusi. Konflik dalam hubungan mulai pulih, lingkungan di sekitar mereka tampak lebih bersih, lebih ringan, dan dipenuhi harapan. Semua ini terjadi karena salib yang diberkati menciptakan atmosfer rohani yang mengubah kehidupan mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran salib membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. 6. Anda membuka pintu rahmat Tuhan yang berkelimpahan. Mencium salib membuka pintu rahmat yang berkelimpahan bagi jiwa Anda. Setiap ciuman pada salib adalah sebuah ajakan untuk menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Dalam setiap tindakan ini, Anda memperbaharui hubungan Anda dengan Tuhan dan menerima rahmat-Nya yang mengalir bebas. Pada saat Anda mencium salib, Anda menyatakan kerendahan hati Anda dan membuka hati Anda untuk menerima lebih banyak kasih karunia Tuhan yang akan memperkuat iman Anda, memperbaiki kehidupan rohani Anda, dan memberi Anda keberanian untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. 7. Anda menerima pengampunan bagi dosa-dosa Anda. Setiap ciuman pada salib adalah kesempatan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Dengan hati yang tulus, Anda datang kepadanya dan memohon ampunan atas dosa-dosa Anda. Kristus yang telah menanggung semua dosa Anda, dengan murah hati mengampuni Anda melalui darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Mencium salib bukan hanya sekadar tindakan simbolis, tetapi juga tindakan rohani yang mendalam yang membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan, mengingatkan Anda akan pengorbanan Kristus, dan menyucikan jiwa Anda. 8. Anda menjadi bagian dari pengorbanan Kristus. Dengan mencium salib, Anda menyatukan penderitaan Anda dengan penderitaan Kristus. Anda menerima salib Anda dan menghubungkannya dengan salib Kristus yang besar. Penderitaan Anda, meskipun kecil, menjadi bagian dari pengorbanan Kristus yang agung. Dalam kesulitan Anda menemukan kekuatan untuk bertahan dan semangat untuk terus maju. 8. Anda menjadi bagian dari pengorbanan Kristus. Dengan mencium salib, Anda menyatukan penderitaan Anda dengan penderitaan Kristus. Anda menerima salib Anda dan menghubungkannya dengan salib Kristus yang besar. Penderitaan Anda, meskipun kecil, menjadi bagian dari pengorbanan Kristus yang agung. Dalam kesulitan Anda menemukan kekuatan untuk bertahan dan semangat untuk terus maju. 9. Anda mengalami pembaruan spiritual yang mendalam. Mencium salib membawa pembaruan rohani yang mendalam. Setiap ciuman pada salib memperbaharui hubungan Anda dengan Kristus
dan membawa jiwa Anda lebih dekat kepadanya. Anda menerima rahmat pengampunan, kekuatan, kedamaian, dan perlindungan dari Tuhan. Padre Pio sendiri mengalami pembaruan ini setiap hari melalui devosinya kepada salib. Meskipun ia telah hidup dalam kesucian luar biasa dan menanggung luka-luka Kristus, ia selalu mendekati salib dengan hati yang rendah hati, mengakui kebutuhan akan pengampunan dan kasih Tuhan. Mencium salib adalah tindakan rohani yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kali Anda mencium salib dengan iman yang tulus, Anda membuka pintu rahmat, perlindungan, pengampunan, dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dengan devosi yang sejati dan hati yang rendah hati, Anda akan merasakan bagaimana rahmat Tuhan mengalir dalam hidup Anda, membawa kedamaian, kekuatan, dan penghiburan dalam setiap langkah hidup Anda. Jangan ragu untuk mendekatkan diri Anda kepada salib, karena di sana terdapat kekuatan yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.